Halo semua, nama saya Gracia Natasha Tesalonika Konversi dari kelas 2020A. Di dalam video ini kita akan membahas tentang sumber penguat kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia telah menjalankan tugasnya selama puluhan tahun. Namun, masih banyak yang kurang mengerti tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan bernegara. Dalam video ini akan dibahas beberapa sumber yang membuktikan pentingnya kehadiran Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sini kita akan membahas 3 sumber, yaitu pertama historis, kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa di Indonesia. Yang kedua sosiologis, Pancasila sebagai ideologi negara yang berakar pada kehidupan masyarakatnya. Dan ketiga politis, yaitu Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berpolitik di Indonesia. Sumber pertama yaitu sumber historis. Sumber ini terkait dengan dinamika pasang surut pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dari pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan Presiden sekarang yaitu Joko Widodo. Yang pertama adalah masa Presiden Soekarno. Pada masa ini Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan pada kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun pada kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom. Berlanjut ke presiden kedua dan terlama Indonesia yaitu Soeharto. Pada masanya Pancasila dijadikan asas tunggal bagi organisasi partai politik dan ormas. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila, memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru atau yang disebut juga monotafsir yang berkuasa pada waktu itu. Akhirnya, Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998. Atas desakan berbagai pihak, Habibie menghapus penataran P4. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang BP7. Sebenarnya dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada. Yang keempat adalah Abdurrahman Wahid. Pada masa ini muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pelanggaran PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap Pancasila cenderung melemah. Berlanjut ke presiden wanita pertama Indonesia yaitu Megawati. Pada masa ini Pancasila semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Lanjut ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan SBY tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara karena belum ada upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara seperti yang disebut di Kepres nomor 27 tahun 1999. Mendekati akhir jabatannya, SBY menandatangani UU RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Dan presiden yang menjabat sekarang Joko Widodo berusaha menguatkan kembali posisi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Salah satunya adalah dengan membentuk suatu Badan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKPPIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Selain itu, Jokowi menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional untuk memperingati lahirnya Pancasila. Ketetapan itu dibuat melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Pancasila pada zaman reformasi terkesan terlupakan. Mengapa ya? Alasannya menurut Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 ialah sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru berimplikasi pada munculnya amnesia nasional tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai ground norm atau norma dasar yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang plural. Berlanjut ke sumber yang kedua yaitu sumber sosiologis. Pada bagian ini akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara yang berakar dalam kehidupan masyarakat.
Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Sila pertama dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Sila kedua dapat ditemukan di berbagai hal, yaitu saling menghargai dan menghargai hak-hak orang lain dan tidak bersikap sewenang-wenang. Sila ketiga dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, dan rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Sila keempat dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain dan semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila kelima terwujud dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana dan tidak menyolok atau berlebihan. Dan yang terakhir, sumber politis. Pada bagian ini kita diajak untuk melihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik Indonesia. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Sila pertama diwujudkan dengan toleransi antar umat beragama. Sila kedua diwujudkan tentang penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Sila ketiga diwujudkan dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Sila keempat diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Dan sila kelima diwujudkan dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itu yang memicu korupsi. Maka dari sini sudah jelas bahwa Pancasila walaupun sempat mengalami pasang surut, namun nyatanya mengandung nilai-nilai yang sangat sesuai dengan kehidupan rakyat Indonesia dan juga merupakan pegangan penting untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Jadi, mari kita resapi dan laksanakan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Dadah!